episode terakhir dari Bocah-Bocah Kosong. Waktu pertama kali ditawarin program Bocah-Bocah Kosong, sama Medan, sama Kates, sama Vior, itu kalian percaya nggak ini programnya bisa jadi sesuatu? Percaya. Karena pertama Medan lagi viral jualan. Kedua Ketis, Bocah Ome TV lagi viral juga. Aku viral baru putus, jadi aku yakin ini bakal booming. Kita the Mean Girls. Jadi waktu itu kalian tuh nggak seperti yang orang lain kira. Kayak misalnya contoh, Kates bisa mengklaim dirinya dia orang yang paling baik. Karena sebenarnya paling paling sensitif dengan isu sosial itu Kates. Medan kan misalnya dia suka bilang kayak dia orangnya cuek. Karena sebenarnya dia orang yang paling peduli sama orang Indonesia. Kita lihat lah. Ya, dia loyal banget sama orang yang dia sayang. Dan Vior menurutku juga walaupun definisinya paling lemot, tapi sebenarnya kelemotan Vior tuh karena dia peduli dengan topik itu, makanya dia penasaran. Gua Coki Pardede, signing out. Halo, gue Afidi Nuril, ayo nonton Bocah-Bocah Kosong. Dan ingat, tujuan acara ini hanya untuk menghibur. Gak ada niat menyinggung atau menyerang siapapun. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan Bocah-Bocah Kosong untuk kita isi. Inilah Bocah-Bocah Kosong. Gua nggak bisa joget, sat. Bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong. Ada Kevin, ada Medan juga Vior. Semua kosong. Masa gitu bang? Klarifikasi. Luka. Anyway, kita sekarang episodenya beneran spesial karena ini bisa dibilang adalah episode terakhir ya. Udah gak masuk akal. Ini episode terakhir dari Bocah-Bocah Kosong. Jangan bang. Baik banget anjir. Ketemu lagi bang. Masih ketemu orang masih di Indonesia. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk episode terakhir Bocah-Bocah Kosong. Anyway, gue mau nanya deh sama kalian. Ini kan kita di episode terakhir BBK. Ada yang inget nggak kita pertama kali syuting tahun berapa? 2021. 2022. Oke, gini. 2023. Fun fact, kita pertama kali syuting itu episodenya di tanggal 10 Oktober 2024. 2023. Udah 2 tahun. Sekarang juga 10 Oktober loh. Emang iya ya? Iya dong. Ya tapi itulah yang bikin podcast ini rame, kekosongan ini. Kita kasih tepuk tangan. Satu-satunya podcast yang berisi tidak ada makna dan orang-orang yang punya kelemahan jadi kelebihan, bro. Betul. Gue mau nanya, episode pertama masih inget nggak siapa mas? Dokter Boyke. Ingat. Bintang tamu. Kiken. Oke. Onat. Oh iya Iya. bang. Kang telat. Telat 3 jam. Episode kali ini tuh kita sajikan untuk tribute dan salah satu bentuk terima kasih kita kepada teman-teman yang ngikutin kita di digital. Love you. Iya, kalau kemarin kan udah acaranya kan udah yang off air. Kalau sekarang nih yang di digital. Jadi sekarang kita akan buka-bukaan ya tentang apa aja yang udah dialamin BBK selama 2 tahun belakangan ini. Gua mau nanya sama kalian, first impression kalian sama Onat waktu itu. Aduh ini belum mulai kah syutingnya? Iya, Bang Onatnya belum sampai. Di bandara. Sampai kita tidur-tiduran kayak ikan asin. Telatnya berapa lama waktu itu? Kamarnya sempit, 3 jam kecil. Joy. Ruang tunggunya kecil banget. Udah kecil, ada Nah, pembatasnya. Ini biar kalian tahu ya bahwa sebenarnya IP sebesar ini pun ada masa merintisnya sebenarnya. Iya. Oke, coba cerita. Terus waktu itu sempit. Nggak ada Terus sofa. AC-nya kok panas ya? Tunggu. Iya katanya basah semua. Berlebihan. Terus make up gak ada
kaca-kacanya. Iya anjir. Sekali disiapin kaca, banyak stikernya. Gimana kita mau ngaca stikernya gua? Buram bang, kacanya buram anjir. Serius? Iya. Kita bilang selfie pun, Jadi ada gini. ketukan stiker Iya jadi mukanya. pokoknya kalau misalkan kalian masuk ruangan, udah ini kokonya di meja. Ini kita pokoknya udah yang kayak kru-krunya, maksudnya kayak kalau misalnya kita kan bawa orang. Kursi keras Iya. itu loh. Iya, aku bawa adikku, dia Ya. bawa 2 orang. Jadi kalau misalnya kita bawa lebih dari 2 orang, kita ada pelere-pelere. Aduh, ngapain sih bawa banyak-banyak orang? Soalnya sempit. Udah ada pembatas lagi. Kalian masih ingat nggak bintang tamu episode awal siapa? Kalau hostnya kan kalian ingat Onat? Dokter Boyke. Dokter Boyke. Yang kayak Yang aku bilang, bener-bener aku gak tahu apa-apa, terus tiba-tiba komennya banyak yang gue aku langsung kayak, hah? Oke. yang Katniss bilang, oh gak pakai bunga. Itu di episode berapa? Episode 1. Bisa ada pakai bunga dong. Dokternya bingung jawab Terus waktu ditanya kayak gitu masih ingat nggak reaksinya Dokter Boyke kayak gimana? Menurut dia. Ya, masih ingat nggak bahwa sebenarnya kalian itu waktu 3 episode pertama itu nggak ada bintang tamu? Gak ada. Kita ditanyain politik anjir. Oh iya, iya bener juga. Cuman itu aku zaman-zaman lagi minum obat apa ya? Kayak obat-obatan gitu. Penenang. Makanya ya? bukan narkoba ya. Iya, iya. Tapi yang bikin otak aku tuh jadi kayak nge-fly yang kayak jadi on beneran yang Itu kayak narkoba woy. enggak loh. Dari kayak dari dokter. Iya 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 dari dokter Pokoknya ada zaman resepnya ya. target operasi terus BBK awal-awal pokoknya muka aku bengkak itu karena obat-obatan jadi kayak Biar Jadi kamu on. habis operasi gigi soalnya. Ya, pokoknya apapun itu lu waktu itu lagi dapat resep dari dokter lah ya. iya. Mukanya bengkak Oke. dia. Dan Kalau akhirnya sekarang lumayan bagus lah. Face. Iya. abis Onat masih ingat nggak siapa hostnya? Jegel. Bang Jegel. Jegel, Bang Jegel bagus. Ya. Iya itu aku suka sih. Bang Aku Jegel suka. ngomong, Mohon dibantu ya, biar apa? biar lama saya di sini. Kenapa? Ya butuh duit lah katanya. Enggak, karena dia seperti Fats Davis. Dia cedak-cedokin ya, dia Dulu bintang tamunya bagus-bagus, lucu-lucu. Oke, siapa? Oke, kita sebelum kita ke bintang Pokoknya tamu. sekarang artis-artis. Jadi kalau salah ngomong dikit Dihujat. no attitude dong. Oke. Dulu bintang tamunya dulu perias jenazah lah. Padahal Pembesar pengen banget. pembesar Payudara, kelamin. kelamin. Tukang Pijet. pijet loh di penjara. Dan kalian ingat gak dulu waktu yang datang itu bintang tamunya perias jenazah, kalian sempet ketipu, kalian pikir dia itu MUA. Kita tuh selalu ditipu guys, bahkan sampai hari ini pun kita tuh kalau misal bintang tamu datang itu kita nggak pernah di briefing kalau bintang tamunya tuh siapa. Tapi ada dong Apa? satu-satunya kita buka aja karena data terakhir ya. Ada dong satu-satu bintang tamu yang kalian dikasih tahu dulu. Fuji ya? Bukan. Bukan, Bukan ada. deh. Enggak. Coba. Bapak. Roma Irama. Oh iya, Rama. Bapak Bang Haji Ya. Roma Irama. Itu kayaknya cuma satu-satunya ya. Iya, kita Hamin 1 baru dikasih Karena tahu. kru pada takut Hamin banget kita 2. blunder. Lo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang Iya. memang begitu kejadiannya kan. Memang begitu kejadiannya. Tapi oke, abis Jegel siapa hostnya? Coki. Bang Nope kan? Nah, Soalnya dia juga emang kita pernah. lebih anjing lagi masalah lu sama Roma kalau kita pernah. Coba inget-inget dulu. Yang Kak Habib tuh Bang Nope. Bang Yang Kak Habib. Habib Kak Jamal Iya, Bang iya. Nope. Oh Bang iya Habib. astaga Nope. Jadi abis itu barulah, itu udah berapa episode Pokoknya ya? Bang Coki paling the best karena Bang Coki bisa menyelamatkan kita karena Bang Coki tahu kalau intensi kita tuh nggak negatif. Iya tapi kalau Nah kalau Bang Nope Nope itu nggak dipanas-panasin bisa. anjir malah kayak oh parah Malah babi gibah. emang. Tadi kan kalian bilang dari semua bintang tamu kalian merindukan BBK bintang tamunya kayak dulu kan yang seru-seru ya. Iya. Siapa yang paling berkesan? Pasti beda-beda setiap orang. Kamu yang paling berkesan. Pokoknya yang Maiden dulu. Yang dulu tuh seru-seru lah semuanya sebelum promo film menyerang. Iya. So, pokoknya itu sih pas Desember pokoknya apapun yang kalian bilang aduh promo film pokoknya yang netizen kayak ngomel gitu aduh gimana sih Kita itu juga ada di dalam hatiku juga kayak gitu. Wah Oke. kenapa sih harus syuting promo film? Karena kamu belum tentu tertarik dengan film yang dipromoin kan sebenarnya. Bukan Enggak tertarik karena Cuman- bintang tamunya belum tentu bisa digali karena kan Oke. intensi mereka datang kan buat gitu bang. kan Gua mau nanya intensi deh. mereka datang kan Betul. cuma buat promo film. Gue mau nanya sama kalian, bintang tamu yang tidak bisa digali itu yang seperti apa? Tensi. Bagus. Pokoknya yang kayak senyum-senyum yang kayak Oke, kenapa tensi?
Karena dia jawabnya seadanya aja, iya, enggak. Iya, terus poninya ketutupan, Jadi kita bingung matanya nggak nanya apa kelihatan. lagi. Ya terus yang baperan gitu nggak bisa, apalagi udah jelas ya BBK bocah-bocah kosong ya, bintang tamu harus di briefing dong. Oke, jadi itu menurutmu itu yang nggak bisa digali yang kayak gitu ya? Iya. Tapi gue mau kasih Susah tahu mau sama nanya apa kalian, ya? menurut numbers ini adalah 3 podcast BBK dengan viewers terbanyak. Ini deh kita kasih tunjuk. Ada Satria. Yes. Oh ya Satria seru Kan karena itu kan nggak baperan kan. Satria lu seruan. 8,4 juta. Kita kasih tepuk tangan. Gokil loh. Satria walaupun dia rada lain ya, tapi Iya. dia seru banget sih. Seru ya? Iya, seru. Kayak Walaupun dia dia gak ngapain baper gitu loh. Gue ingat Thank banget you, waktu itu Satria. Satria tuh ada attempt atau ada percobaan untuk coba tuh berpesona ke Kates kan. Gue ingat banget. Aku Nokia. Tapi kamu enjoy gak di episode Satria? Episode Tapi Satria? justru seru Dia sih, nggak baperan. karena kita bener-bener jadi apa adanya kita. Iya, Oke. dia seru banget sih, parah. Itu yang menurut Tecan. Yang kedua terbanyak adalah Om Indro. Wah, Mindro seru. Bener 7,7 juta, gokil. Tangan dulu, gokil. Itu bahasa apa ya? Nah, Dia marah-marah, kita nggak tahu Bang Indro tuh yang mana mau foto. Oh iya yang di foto itu ya. Taunya nggak tahu yang mana. Soalnya makanya gak ada yang botak kan, jadi kita bingung. iya kan beliau udah sepuh. Tapi emang Bang Indro seru sih. Iya. Dan yang ketiga ini sayang banget ada satu orang yang nggak ada, gue masih ingat. Tapi ada adekku kan, meskipun dia jadi batu. Bisa jadi, belum itu. Tapi ini berasa banget yang kreatif ya. Ada Caroline. Itu karena gue ditipu terus, ternyata beneran datang. Ya, gue inget banget. Kalian inget gak? Tahu. Dulu, iya waktu lagi hype-hype-nya Jeffrey Nicole, semua orang kita bilang Jeffrey Nicole. Ya, yang dia selalu ketipu. Dan every time, setiap kali, Medan selalu ketipu. Kenapa? Aku selalu lari ngambil parfum. Ngambil lipstick. Tapi nggak tahu kan. Anjir lah. Masih inget gak itu? Tiba-tiba yang dia bilang au-au. Gue inget banget ya. Buat gue episode yang paling seru tuh gue nipu Medan, gue bilang ini Jeffrey Nicole apa dia udah ngambil parfum, yang datang Dustin. Dia udah, Bang, dia udah gak ketipu Bang. Dia udah, Enggak bodo amat, mulai. Terus Alin parfum gue. Oh tetep. pas datang. Tetep pas datang. Tapi aku pamer loh. Apa? Kemarin-kemarin kan sempet aku live TikTok kan malam-malam. Yes. Jeffrey Nicole nge-give aku bro. Aku di-give cubit pipi, aku masukin eksklusif. Widih aku tag Maiden, lihat May. Terus gue bilang gini, ih gatel ya mantan gue. Tapi emang Tapi Bang Jeffrey, kenapa kita di-unfollow Bang Jeffrey? Iya Bang Jeffrey. Iya, kita di-unfollow. Cewek-cewek semua dia. mungkin ada Gua udah ini kali. hamil Bang, tenang. Mungkin ada pasangannya dan supaya nggak Biar ngerti nggak lah. kasih ini. Oh berarti kita terlalu menarik. Betul. Anyway, kalau yang ngasih inspirasi siapa? Itu kan yang seru. Episode yang bener-bener ngasih inspirasi yang bikin kalian kayak, oh iya gue Pak belajar. Tarno sampai gue nangis. Oh iya Pak Tarno. Muncul di FYP ada Pak Tarno, gue jadi nangis. Waktu itu kalau boleh, Tiba-tiba banget. Terima Pak Tarno. Tiba-tiba ada lagu. Muncul ya Pak. waktu itu kalau boleh tahu ya, apa sih yang bikin Kates waktu itu sampai terharu sama beliau? Karena Gak tahu, kayak hatiku tersentuh aja karena kayak ngomongannya dia tulus, matanya tulus. Gitu. Iya. Kalau Medan? terus dia ngasih kita stiker, udah ambil aja. Iya padahal dia tuh kayak dalam hati tuh sedih tapi dia kayak masih bisa ngehibur. Jadi kayak aku merasa relate tapi aku kayak merasa aduh dia udah tua tapi kasihan. Dia kayak hangat gitu loh. Iya. Oke, kayak mengayomi Sulapnya ya. loh, sulapnya model zaman dulu, gemoy. Salah bukan tua nanti dihujat, the senior. Iya. Siapa lagi yang sedih, podcast yang sedih? Aku ada satu tuh ingat. Apa? Sama mamanya Fior. Oh iya itu. Oh iya, sedih banget bahas keluarga. Iya anjir. Betul. Kamu di brief nggak waktu mamamu datang? Enggak. Tiba-tiba banget aku bilang, apa kekurangan bintang tamu? Apa? Gue inget banget waktu itu mau deket-deket hari pernikahan bukan? Iya. Oh iya. Tiba-tiba diundang mamiku sama adekku ya. Seinget gua, yang episode ada guanya, yang nangis itu episode mamanya Fior. Nanti kira-kira Fior akan kesepian nggak saat udah pindah ke rumah baru, cuma sama Vincent, akan kangen masa-masa itu nggak? Aku lebih ke, aku cuman takut papi mami kayak ngerasa kesepian. Soalnya dari kemarin papi kayak udah ngigo gitu ke mami. Sayang. Halo Tante, semoga sehat terus. Sama episodenya Hengki waktu belum jadi. Iya itu sedih banget. Soalnya kenapa? Kita serius aja. Aku tuh gak punya siapa-siapa. Jadi aku cuma punya Hengki doang. Jadi kayak
aku terima kasih dia kayak udah Ya. hadir di hidup aku kayak gitu. Dan nanti aku ikutan. Lu sedih banget. Suamiku yang kecil, suamiku yang kecil. Ya ampun, belum mengundang pacar aku masa depan aja udah bungkus. Kamu nyangka nggak akan ada masanya di BBK kamu bisa syuting sampai hamil? Nggak nyangka. Kita juga nggak nyangka Sini dia untuk hamil. cium. Aku juga nggak nyangka kalau hamil. Digas dulu sama suami. Ya. Kalau kamu juga nyangka nggak? Kamu dari mulai belum menikah sampai akhirnya Nah, dia sudah nggak resmi. Gue juga nggak nyangka gue nikah. Tiba-tiba nikah. Kita sih ngelihat kamu main kayak nyangka ya kamu nikah. Karena udah klop banget. Gak secepat itu gitu loh. Oke. Aku nggak nyangka jadi independent woman. Iya. Dari awal sampai akhir. Aku gak nyangka dia blonde. Tapi nyangka aku kalian blonde. di BBK sebenarnya challenge yang orang lain nggak tahu di BBK tuh kesulitannya apa sih? Oh ya jujur ya kalau bintang tamunya bapak-bapak gitu. Jujur, Itu sulit banget sih nanyanya kayak gimana, bingung gue. Ya apalagi kan kita juga dari awal BBK kan dikenal Mulutnya kan- karakternya ngawur kan mulutnya. Iya, mulutnya Dan tuh kita kurang ajar gitu. Kang Sule gimana menurutmu tentang Kang Sule? Nah dia justru dia marah-marah. Itu lucu tuh. Kan ada bapak yang tidak mengerti gitu loh. Jadi Kalau kayak- Kang Sule bisa main lah ya. Bisa, Iya, dia main. pinter tahu dia malah dia komedian. bisa mainin kita. Ya, Dia dalam marah-marah. arti komedi ini harus saya luruskan. Iya, jadi kayak pop. Aku kayak nggak sengaja kayak keceplosan bilang apa kerasukan nih gitu. Tiba-tiba langsung kayak pop. Wah, langsung kaget semua. Kaget semua. Yang paling bikin deg-degan. Ya, Dan sebenarnya tanggapan kalian sama penonton BBK yang udah ngikutin dari mulai episode 1 sampai episode terakhir. thank you. Kalian ada Aku ini bingung sih kok kalian nonton kita ya. Iya. Ada dance, Terus ada juga- close the door, ada pothap. Iya. Iya. Nonton kita, aku kayak merasa jadi kayak wow punya Terus value. komennya tuh maksa ini nggak ada edukasinya, kita juga Ini nggak ada bingung kenapa edukasi. Kita harus edukasi apa? Kok bisa sih nggak ada attitude tetap dipakai? Tapi Kalau- kalian tetap ngomel, bahkan nggak ada aku pun kalian tetap komen. Iya. Iya bahkan Aral. nggak ada kita berdua juga di komen. Iya. Bahkan kalau ketemu di mall, aku nonton lah BBK, aku liat bukannya oh kayak gini penonton BBK. Ketemu siapa? Ketemu Kalau di siapa? mall kan, Safir aku nonton BBK lah. Oh gini orang-orang Wah, nonton kira. BBK lah. Nyata ya, untuk pertama kalinya kamu bisa melihat nyata Aku ya. perasaan kan ini Aku kira di PP Apa yang berubah YouTube setelah itu BBK? loh. Aku mau nanya masing-masing pasti jawabannya beda kan. Iya. Kalian kan sebelum BBK udah terkenal. Iya. Tapi setelah BBK dan sempat meledak waktu itu, apa yang bikin perubahan yang kalian rasain setelah ikut BBK? Kalau aku tuh jadi agak mengontrol makin lama agak mengontrol attitude sama mulut. Oh wow. Ternyata nggak boleh terlalu kayak gitu, harus ngelihat dulu kayak orangnya siapa, ini dia tuh bisa nggak ya diginiin kayak gitu-gitu. Berarti tagline ini kita mengumpulkan bocah-bocah kosong untuk kita isi terjadi. Tepuk tangan dulu dong. Berarti cocok. Berarti BBK kita graduate di saat yang tepat. Kamu udah jadi Enggak, aku belum graduate kan aku masih Kenapa? minus attitude. Enggak Kates, canda. tapi kan aku kenal kamu. Nih ya, aku mau belain, gue mau belain Kates di depan kalian semua. Kalian yang bilang Kates nggak punya attitude, berarti kamu belum kenal Kates. Nih gue kasih tahu, Christian Bale pernah ngomong, kalau misalnya ada orang yang punya masalah sama saya, berarti dia belum punya nomor saya. Kalau dia belum punya nomor saya, berarti dia nggak sedekat itu untuk punya masalah sama saya. Jadi intinya gue rasa orang yang ada masalah sama Kates karena ngelihatnya cuma di luar doang. Padahal kalau Anda kenal, memang bermasalah. Enggak. Aslinya nggak gitu. Aslinya nggak gitu. Aslinya nggak gitu. Aslinya nggak gitu. Aslinya baik banget. Jadi udahlah, Kates kita lupain aja yang gitu-gitu. Kalau Fior, apa yang bikin berubah? menurut aku ini Perut aku. di sebuah program kayaknya salah satu-satunya program yang aku bisa jadi diri sendiri. Oh, apa yang di lain? Biasanya kan ada skripnya. Oh. Misal nih pas program Ramadan, Ya. pas program TV apa, pasti ada alur ceritanya, ada skripnya. Kalau di sini bebas mau ngapain aja bebas, makan apapun bebas. Iya aku juga suka pakai baju apapun boleh. Iya, ngomong apapun bebas. Ngomong jorok juga boleh. Kalau kamu apa yang berubah, Kates? Kalau aku merasa ini sih, jadi kayak harus punya timbangan sendiri. Karena kan pertama kan dari awal terjun dan orang mulai kenal karena kan aku jadi diri sendiri kan. Jadi aku kayak lebih ke arah harus apa ya kayak bisa ngontrol dan ingat
oh ternyata kalau sama orang ini nggak bisa jadi diri sendiri. Ya. Oh, kalau bisa sama orang ini bisa jadi diri sendiri. Kayak gitu. Tapi aku tetap mau apa ya ngeluarin karakterku yang bikin program ini laku juga, meskipun aku juga tahu aku bakal jadi tumbalnya. Oke. Paham gak sih maksudku? Paham. Berarti sebenarnya pada akhirnya yang ke-prank itu adalah mereka semua. Karena mereka nggak tahu bahwa ini cuma entertainment dan kita di sini untuk menghadirkan Iya, hiburan buat orang yang menonton. Bahkan selama ini aja kita nggak pernah ada evaluasi. Dia syuting dan pulang. Iya, Betul. meskipun kadang aku juga ngomel sih ke tim kayak, kan aku kan, ini kan kayak komen kok menuju ke aku semua sih. Berarti ada yang salah dong dari aku. Tapi aku sendiri merasa maksudnya kayak orang, kan ini di belakang layarnya banyak orangnya guys, banyak yang nonton. Orang mereka juga fine, terus Bang Coki fine. Kita malah ketawa, tapi Dan aneh. juga malahan kayak aku merasa kayak, kalau misalnya emang ini aneh, apalagi kan aku bawa namaku sendiri ya, Ketis ya. Aku juga nggak mau kalau misal jadi buruk juga di aku. Jadi aku kayak malah marah juga ke mereka kayak, kok kalian nggak ada evaluasi aku sih kayak gitu. Karena ya Kak Tes, ini mungkin aku bisa bantu jawab sebelum nanti kita ke... Kalau emang aku salah kayak Bukan. gitu contoh. Kalau menurutku, kenapa? Karena kita sudah kenal kamu Kak Tes. Kita sudah kenal kamu, kita semua tahu bahwa apa yang keluar dari kamu itu tidak ada niat jahat sedikit pun. Dan memang buat kita saat kamu melakukan itu emang gak ada masalah. Permasalahannya adalah apapun yang dikeluarin di sosial media itu tuh memang liar. Bahkan kita mau bikin kita briefing sebaik mungkin aja, kita nggak pernah bisa mengontrol 100% reaksi dari orang-orang yang memang dugaan aku ya Kak Tes. Dari awal memang udah nggak suka sama kamu. Iya sih, aku merasa Jadi kayak misalnya kamu mau datang pakai baju princess apa juga, mereka pasti akan nyari angle lain untuk bisa ngomongin soal kamu. Karena jujur kayaknya ya, ini menurutku ya. Ini menurut aku ya. Tapi nanti nggak apa-apa lo nguap. Karena nanti kita nggak bakal, nggak apa-apa. Karena kita nggak bakal nguap-nguap lagi. Nanti nguap-nguap gini nggak ada lagi. Tuh. nanti kalian kangen loh sama Rebahan sendiri. Enggak, karena menurut gua Dulu kan suka gini. nanti saya mau kasih PR buat editor dari ratusan episode, coba kumpulin klip Ketis begini. Nah, dia ini bukan WNI, dia ini juga datang. Jadi bisa tuh kalian kan anak-anak muda yang sudah punya penghasilan. Selain itu nih, cuan kalian akan nambah terus, padahal gak ngapa-ngapain gitu. Itu aku soal tiba-tiba jeduk. Tapi emang kalau pesawat gitu kan kalau rumah baru kan ada pemberkatan di baptis. Pesawat enggak ya? Nah, cuma salah satu aktualisasi diri aku aja ya. Seniman itu kan selalu berproses ya, itu satu. Dia kan Pintar, percaya zodiak. Percaya zodiak itu kan bukan based on lu pintar atau enggak. Lu nguap gue lagi ngomong. Lucu ya. Ketis udah gak nyender lagi. Iya, kata gini. Dulu dia bener-bener tiap detik kalau bintang tamu bosan nyender, nyantai. Padahal kan rebahannya kayak gini. Terus dia kalau udah bosan banget bang dia ngeliat aku gini. Ya udah lah, tapi apapun itu kita kasih terima kasih buat penonton. Ngomong apa? Iya sebelum aku rebahan. Oh iya enggak, menurutku ini adalah environment syuting yang memang kita sudah menganggap kalian itu bukan cuma talent tapi kayak adik-adik kita. Tapi ya sudahlah, ada sebelum kita ke mobil, gue anyway beli mobil baru. Gila abang, ya ampun sebuah pelajaran. Tapi aku jadi belajar juga sih, karena aku merasa kayak misal nih aku udah berusaha kayak pakai topeng lah istilahnya. Ya. Tetap aja ada yang nyari kesalahan. Jadi aku merasa kayak nggak perlu lah aku buat ngebuktiin atau ngejelasin diri sendiri terlalu detail buat mereka yang udah siap buat salah paham. Betul. Sering dihujat kok biasa Betul, aja. betul. Iya. Pada akhirnya kan kalian happy sama diri kalian sendiri kan? Tapi tadi aku jujur hampir menangis loh gara-gara tadi abang mau belain sama Yang mana? Mama Vior. Tentang keluarga sedih banget. Iya, nanti kalau misalnya di waktu yang berbeda, di rezeki yang berbeda, kalau kita bisa ketemu lagi nanti kita ketemu lagi ya. Dan kita nanti kita akhiri dengan spesial. Kebetulan gue ada mobil baru. Inilah hasil. Ini adalah kabar baik. Ya. Iya. Ini Kenapa adalah. abang mau tabrak kita? Makin mantap. Enggak, nanti pas kalian masuk, gue gas, terus gue kabur. Biar mobilnya meledak. Loh, aku juga mau makasih, tapi Bang Coki dulu. Boleh. Dan tentunya
semua bintang tamu dan keseruan tadi itu, dan kita nggak akan bisa sampai ke episode 100 sekian ini tanpa ada support dari yang nonton. Jadi buat yang nonton, thank you. Terima kasih guys. Kamu ada kata-kata makasih nggak buat penonton? Oh, makasih dong. Ya buat kamu dulu, aku terus Ya, Fior. bagus. Ini makasih ke siapa? Penonton atau ke siapa? Ya, Makasih Bebekers. Wede. sejak kapan kita punya penonton Bebekers? Bebekers. Karena kalian sering menonton kita dan sering mengasih masukan buat kita, aku perlahan-lahan menjadi pribadi yang lebih baik di dunia ini. Yang seperti kalian tahu kan mulutku sampah banget ya, sampah anjing babi bangsat. Tapi semenjak ada kalian aku bisa menahan anjing babi bangsat ini. Sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton kita terus. Terima kasih tim BBK sudah mendatangkan Jeffrey Nicole. Harusnya datangin Jeffrey Nicole lagi pas ada aku. Iya. Iya dong. Kita kasih tepuk tangan buat terima kasih. Sekarang buat Kates gimana? Baik di sana. Terima kasih kalian yang udah selalu menonton dan setia meskipun ada beberapa dari kita absen dan aku absen juga. Dan kalian tetap setia menonton dan menghargai talent lain sama hostnya. Makasih juga buat yang secara nggak langsung mungkin nge-hate, tapi itu menurut aku jadi positif juga karena aku jadi tahu kayak oh ternyata bla bla bla, tapi aku tetap saring kalau misal hate-nya ke personal aku ya bodo amat, ngaca kayak gitu kalau Tapi kalau dia saran atau yang konstruktif, kritik yang berdasar, aku jadi belajar juga. Thank you. Gokil. Semoga kalian semua menjadi pribadi yang juga lebih baik di dunia nyata kalian, dan aku juga baik. Terus kalian semua dapat banyak sekali rezeki. Amin ya Allah. Fior, silakan. Oke. Untuk para penonton, terima kasih banyak sudah setia menonton Bumil dan bocah-bocah Bumil lainnya dan Kak Coki. Terima kasih sudah nge-like, subscribe dan berlangganan. Terima kasih para kru yang tiap hari ngambilin makanan ke atas, minuman juga yang nyediain snack, kakak-kakak lainnya semua. Terima kasih banyak. Terima kasih pemain piano yang udah. Makasih Abang ini clip on. Oh iya. Abang clip on. Gokil. Udah 100 episode namanya Abang clip on. Kakak keyboard, kakak semua berjaya ex WKWK. Terima kasih Ciliani. Walaupun udah gak pernah muncul, mana ya dia? Dia beliau punya kehidupan, dia juga ada kerjaan lain. Dan semuanya, terima kasih banyak sudah menonton kita. Terima kasih semuanya. Karena kalian sudah membesarkan nama kita. Aduh geli. Iya, dari awal kita muncul sampai program ini muncul. Iya, betul sekali. Sampai aku sudah diisi. Dari kosong sampai diisi. Doain biar anakku sehat dengan selalu. sukses sama pembasket. Betul, itu secara biologi betul itu. Itu nggak salah, karena suaminya sendiri, betul. Iya, dari perawan hingga sudah menjadi istri yang baik. Dan juga episode terakhir loh, saya masih kerja. Terima kasih dan maaf untuk episode-episode yang dihapus. Mungkin satu doang. Kak Habib. Episode Kak Habib. Udah gak apa-apa, buka maaf aja. Dihapus karena kita terlalu barbar. Kita terlalu barbar dengan negara ini. Iya, maafkan kita dan terima kasih semuanya. Maaf kalau baju kita kadang terlalu seksi dan dope. Lo ngapain? Maaf. Kan kita akan selalu seksi. Iya. Ya sudah. Ini kalau nggak saya cut, bisa panjang banget lama-lama. Makasih buat security kantor. Dan maaf kalau misalnya kita ada sengaja, kalau ada sengaja, ada salah kata, mau sengaja ataupun nggak sengaja. Oke. Terima kasih banyak bintang tamu semua. Ya sudah, ayo kita tak anterin. Syuting sampai besok. Enggak, tak anterin ke rumah masing-masing. Makasih mau ngomong terima kasih bang. Oh oke, masih lagi, silakan masing-masing. Jangan. Udah, kita anterin ke rumah masing-masing pakai mobilku. Jangan di-unsubscribe dulu. Sekarang dulu nih. Rumahmu di mana? Di mobil terbaik di alam semesta dong. Widih, mobil baru. Wih, gede banget ininya. Apa sih namanya ini? Kak Coki?
Ki. Ini namanya, taruh dulu barangnya. Udah? Aman? Gede banget, Bro. Ini tak tutup. Widih Bang, apakah ini mobil baru? Iya dong, ini adalah Suzuki Grand Vitara yang udah lama gue incar. Ini cabinnya luas banget loh. Ya iya dong. Ada panoramiknya juga Keren ya. kan? Keren. Terus kamu nyaman juga kan untuk bumil di sini kan nyaman kan? Nyaman ya, Gede bumil kan? friendly nih mobilnya. Konten ya Bang ya. Iya Bang. Bisa bikin konten. Bisa Ya, dong. Banget, ada airbagnya. Ada airbag. Oke, kalau gitu kita sikat ya. Sikat. Sikat. Go. Kalian yang bisa nyetir nggak? Aku Bang, bisa ini dong. Matic atau apa Bang? Aku nggak Ini bisa, hybrid. makanya aku Ini disuruh Matic hire. tapi hybrid. Wih, kalau hybrid itu apa? Listrik dan bensin ya? Listrik dan bensin, betul. Abang, mahal nggak ya? Mahal ya Bang? Yang jelas terjangkau untuk eksekutif muda. Eksekutif. Muda. Oh. Cocok buat Gen Z. Cocok buat siapapun yang pengen punya mobil sebenarnya lebih tepatnya. Wow. Anyway, kita kan sekarang udah dalam perjalanan nih, kita mau balik. Kalau dipikir-pikir ya, kita nggak pernah loh yang ngomong deep talk yang bertiga doang gitu, yang nggak ada Bintang apa tamu. namanya, yang nggak ada bintang tamu dan yang nggak ada kru gitu. Berempat Sebenarnya. Iya, lebih seru. Tapi jujur nih, aku sih sebenarnya lumayan sedih sih. BBK harus harus iya, Oh, Bang Bang, Coki nggak harus nangis? sehat. Loh, saya kan lagi nyetir, masa saya nangis juga? Lagi Susah. sana Tadi aku hampir nangis, tapi aku sekarang udah bisa mengontrol emosi. Padahal lo kita sponsor aman. Ya. Syuting juga nggak ribet. Kenapa tapi kita harus- bungkus sih? Ya, karena kamu Bungkus karena kan lahiran Vio. Iya, ini Siapa yang mau ganti Vior? Kan orang-orang sangat mencintaimu Vior. Kan kalian dulu berdua Kan sama kamu satu dihujat. Arafah. Kami berdua ini selalu dihujat Vior. Kita Oh, berdua nggak dihujat, apa-apa, aku justru nomor 1 itu. dihujat. Medan nomor 2, Vior tidak Biar ada. gak pernah. Tapi jujur aku sedih karena walau bagaimanapun aku tuh juga enjoy proses syuting kita, aku tuh enjoy banget. Karena menurutku kalau proses syuting lain tuh aku rasanya kayak kerja. Tapi kalau proses syuting sama kalian, aku Ngobrol rasanya ya? kayak main sama adik-adik aku sendiri. Bukannya kayak tukang sapu. Tapi kan karena gini, aku tuh nggak punya adik cewek. Oh, abang cowok semua. Alah, abang Aku lo cowok kacangin semua. chatku. Iya. Karena gak penting chatmu kali, Ti. Bukan, karena dia pas ngechat biasanya aku lagi syuting. Itu gak bang. Masa abang syuting tiap hari nggak ada Lagian juga istirahat? Kates juga Apa? sekali dia ngechat neror, kapan syuting? Medan lu jadi ngecas gak? Oh iya, Bang, bateraiku low Bang, bisa ngecas nggak Bang? Nah aku bingung deh, kamu bisa hidup ya kalau nggak ada HP ya? Sini ada. Kabelnya mana? Aduh, ini udah mobil masa depan, udah nggak pakai kabel. Masa gak pakai kabel? Nggak pakai kabel. Ada kabel siapa? Ini nih, tinggal ini HP-mu ya. Ini Ya. tinggal kita taruh di sini. Udah wireless charging. Wih, Tuh. ini mobil kemana aja pas aku nyari mobil? Gaya banget Bang Coki. Ada. Balik lagi kalau di BBK nih, kamu kalau misalnya bisa ngulang, satu episode BBK yang bisa kalian ulang, kalian mau ulang episode yang mana? Dokter Boyke. Pacar saya itu gay atau bukan gimana? Wah. Taunya dia lesbi apa enggak gimana? Kalau pacaran pasti gak mungkin gay dong ya. Halo? Episode ngulang ya, episode sama lakiku. Aku Gemoy, mau Mei. apa ya? Mau yang jodoh tapi yang beneran, nggak mau yang ngawur-ngawur yang dari jalan. Tapi menurutmu, Yang asal gitu. coba aku mau tanya menurut Medan dan menurut Vior. Iya. Kalau menurut Kates, memang kalau misalnya dibikin acara pencarian bakat, bukan pencarian bakat, pencarian jodoh, Take me out. tapi yang serius gitu, yang Iya. proper, nggak ngambil orang random kayak episode kita. Itu bener-bener random aja. Menurutmu bisa terjadi nggak? Kamu bisa ada rasa nggak atau feeling nggak? Kayaknya nggak tahu, belum tentu. Harus jalan dulu nggak sih? Iya, soalnya aku kan tipikal mungkin karena Ya. udah memilih single lama, jadi otak logika tuh lebih main daripada perasaan. Dia lebih ke kayak cowok sih mikirnya. Ya kan nggak apa-apa. Berarti Kates tuh lebih mengedepankan rasionalitas kan. Iya. Tapi enggak tapi menurutku Kates ya, kalau kamu mau mengklaim dirimu begitu, tapi kamu tuh sebenarnya paling peka loh di antara dua temanmu loh. Emang iya? Loh, di podcastnya misalnya sama Pak Tarno atau apa yang hatinya lebih gampang tersentuh, itu kamu loh dibanding yang dua Iya, lagi. dia nangis terus. Kayaknya nggak bisa Kamu tuh nangis sebenarnya gue orang deh. yang sensitif loh Kates. Emang aku sensitif tapi nggak tahu sih. Kamu kayak ada tameng gitu. Aku merasa aku kayak ada dua orang gitu loh, kadang sensitif, kadang ini gitu. Malah jadi bipolar lagi. Bipolar bangke. Kamu tahu nggak Kates, Vior, Medan? Aku tuh sering ya kalau misalnya kemana-mana lagi syuting acara lain, aku selalu ditanyain sama orang-orang. Dan pertanyaannya semuanya mirip. Apa? Itu mereka bertiga aslinya gimana?
itu mereka bertiga siapa yang paling kosong. Kamu tahu nggak? Aku selalu jawab mereka bertiga nggak ada yang kosong. Kalau kamu lihat klip waktu itu aku sama Pras di podcast, adalah podcastnya Pras. Terus ditanya, itu menurut lo yang paling kosong siapa? aku bilang mereka nggak kosong, mereka polos, beda referensi aja. Aku tuh sebenarnya buzzer kalian loh. Aku tuh sama orang aku bilang aku bersih-bersih pas aku jadi caleg aku bayar ya Kak Coki. Kalian tuh nggak seperti yang orang lain kira lah. Kayak misalnya contoh, Kates bisa mengklaim dirinya dia orangnya paling nggak peduli. Padahal sebenarnya paling peka dan sensitif dengan isu sosial. Itu Kates menurutku. Dia mau menjadi seperti itu, makanya dia ngomong seperti Medan kan misalnya dia suka bilang kayak dia orangnya cuek. Padahal sebenarnya dia orang yang paling peduli sama orang yang dia sayang. Kita lihat lah. Dia royal banget sama orang yang dia sayang. Enggak sih, mungkin karena apa ya? Karena kita nggak pengen orang-orang berekspektasi tinggi nggak sih ke kita, makanya kita yang tahu-tahu aja gitu. Yang tahu aja dan kita ngeklaim diri kita yang paling jelek. Iya. Dan Fior menurutku juga walaupun definisinya paling lemot ya, tapi sebenarnya kelemotan Fior tuh karena dia peduli dengan topik itu, makanya dia penasaran. Jadi sebenarnya nggak lemot, kamu tuh butuh penasaran. waktu aja buat mikir. Betul, cuman kadang waktunya panjang. Kak, orang bilang mau aku ngomong tertata. Ya. Oke, kalau mau tertata ngomongnya harus pelan-pelan, Kak Coki. Tapi udah ngabisin waktu ngomong pelan-pelan. Tapi kan pada akhirnya kan apa yang kamu pikir jadi kekurangan kan jadi cuan kan? Betul, makanya kenapa bungkus acara ini? Karena memang acara sebagus apapun tetap harus ada rehatnya. Rehat Fior, rehat. Udah Lu kan bisa jadi bintang busuin. Bayangin ya, aku ngomong dari tadi nih, aku aus banget. Ada yang mau kopi nggak anyway? Mau. Aku nggak boleh, aku jus mau. Aku lo ngantuk bang, gara-gara mobilnya enak banget. Harusnya nih. Bisa aja. Pengen tidur, hujan-hujan lagi. Dengerin Bang Coki cerita lah. Iya, suaranya Bang Coki begitu merdu di hati kita. Rasanya pengen tidur lah. Kak Coki muji-muji kita juga puji Kak Coki. Iya. Apa coba Kak kalau Coki Kak begitu ganteng semenjak kayak Coki di BBK. Iya. Kak Coki gak kayak narkobaan. Bang Coki tuh gak kayak preman loh. Semenjak Bang Coki nge-gym langsung aura ketampanan Bang Coki 100 kali lipat. Kak Coki kayak nggak sakau. Ya. Emang nggak sakau. Bang Coki tuh nggak gatel. Iya dong. Bang Coki juga menjadi kita merasa aman berpakaian apapun dekat Bang Coki. Anak kita. Betul. Bang Coki benar-benar membuat kita merasa memiliki kakak. Oh, terima kasih. Nah, kita udah nyampe nih di Kopi Kina. Kebetulan ini yang punya temen gua. Oh. Jadi nanti mungkin kamu mau apa? Kamu nggak boleh kopi ya? Aku mau jus-jusan aja. Ada kok. Kamu mau apa? Mau apa aja Mango Bang? jus. Es batu. Boleh. Boleh. Ini dia ada semuanya. Oke. Aku sebentar keluar bentar ya. Iya. Oke. Kita tidur dulu ya di sini. Boleh. Wah, bisa ya. Wait, ngantuk woy. When you try your best but you don't succeed. Nah, sudah saya pesen. Cepet kan? Yeay. Nanti dia bakal nganter. Oh, udah dipesan. Udah dong. When you Aku tahu kalian semua wanita-wanita independen yang sibuk. Amin. Oke. Makanya Sesibuk pastiin. itu ya kita ya Bang. Ya. Hujan juga Kak Coki. Iya, kita sibuk dan mempesona. Sibuk menata dunia. Sama-sama. Terima kasih banyak. Silakan. Es batu. Boleh dipegang nggak? Sorry ya. Kira-kira itu apa ya? Terima kasih. Mama hey, mama Terima kasih ya. hey. Itu kayaknya punya aku tuh yang puding, Tis. Boleh. Yang mango yang mana ya, Kak? Itu Nanti kita bukan? cari di sana aja. Kayaknya iya sih, kayaknya ya. Ya, sorry. Awas tumpah loh. Nah, kalian ribet nggak megangnya? Ini ada cup holdernya loh. Oh. Itu coba itu kamu yang di belakang, kamu tarik. Oh. Wow. Jadi yang itu kamu bisa taruh. Kamu juga, Fior, kamu bisa taruh sini. Kayak gini kan Bang? Iya, kayak gitu. Biar kalian tahu, itu namanya ventilated cup holder. Ventilated cup holder. Yes, itu maksudnya adalah kalau kita naruh kopi-kopian yang ada esnya atau minuman-minuman dingin, ya, esnya bisa lama bertahannya. Oh, canggih. Keren kan? Keren banget deh. Yo, Jadi pengen beli mobil ini. Bang ke Bandung Bang pakai mobil ini Bang. Boleh kalau kalian ada waktu, kalian sibuk banget. Ke Bogor aja lah, lebih dekat. Ya kalau misalnya mau ke Bandung atau ke Bogor boleh. Tapi nanti kalau misalnya kita ke sana,
Jangan kayak gini, jangan cuma ngobrol dong, harus ada lagunya dong. Iya, Oh iya, abang kayak the driver anjir. Apa? Ayo sini mau pakai lagu siapa? Oh iya, aku aja, aku. Lagu gua lah. Ya udah nanti biar Yaudah, gua Ketis, konekin. Ketis. Iya, biar gua konekin ke Head Unit. Oke. Udah ya? Udah connect? Udah. Sika. Aku ditinggalin, aku sinu-sinu, aku suasu-asu. Tapi aku sampai sekarang kita udah hampir setahun lebih aku nggak bener-bener nggak tahu lo genre musik kalian tuh apa. Aku genre musiknya. Aku suka dengerin lagunya Bang Coki yang tentang bunuh diri. Oh masa? Iya. Thank you. Lagi. Iya. Thank you loh. Aku Aldi Taher, jangan remas gigiku. Thank you berapa kali. Udah bosan. Itu lucu loh bagi Tapi nggak, genremu apa sebenarnya Vio? DJ TikTok Aku kan? suka, Enggak ya. Aku suka yang koplo-koplo, DJ Klomang, sama K-pop suka. Kamu tahu lagu-lagunya BTS nggak? Tahu. Bang Coki suka Taehyung nggak? Taehyung yang mana ya? Kamu Taehyung mulu, kamu suka sama Taehyung, Tis? Suka dong, siapa yang nggak suka sama Taehyung? Taehyung yang mana ya? ya? Ini Aku tuh Bang, ngeliat Taehyung BTS. Dia no oplas loh dia. Iya Masa? nih Bang, Taehyung. Yang aku tahu di BTS tuh cuma Jungkook karena katanya kayaknya dia yang paling terkenal deh. Ya soalnya Jungkook suka jadi jongkok kayak gitu doang. Enggak, karena dia one day Tuesday, Wednesday, Thursday, Ah, itu enak Wednesday, lagunya. Friday. Sama itu enak lagunya. Harapanmu buat kita berdua apa? Betul, harapanmu buat teman-temanmu apa? Ya harapanku semoga dari Bang Coki dulu karena Bang Coki kan udah membantu kita terus. Secara tidak sadar Bang Coki semoga semakin sukses. Terima kasih. Dan Terima kehidupannya kasih. di luar entertainment juga bahagia. Terima kasih Kate. Banyak rezeki, damai sejahtera. Terima kasih. Terus bisa mengerti apa arti hidup. Bisa Wah, terima ketemu kasih. Jungkook. Terima kasih. Iya. Dan harapan yang kamu kasih ke aku semoga juga terwujud di kehidupan kamu. Amin. Pas Terus Fior, lo nggak mau turun, udah ketiduran di sini. Lo nggak bisa begitu dong. Dadah Kate. Terus harapan buat Fior adalah Penonton MPL. Oke, tadi Bang Coki kan udah harapan terakhir buat Maiden Pior. Ya. Semoga kalian bahagia dan memiliki waktu untuk aku. Amin. Pasti. Wede. Oke. Makasih ya, Annyeonghaseyo. Tas lu jangan lupa, tas lu. Yaudah. Tas lu jangan lupa loh. Oke, dadah Bang. Kamu hati-hati ya. Dadah Pior. Salam buat keluarga ya. Dah. Dah, Blonde. Akhirnya kita sudah menurunkan satu orang yang adalah Kate. Abis ini siapa Bang? Kamu lah Medan kan Aku kan. searah kan. Kamu sendiri gimana? Apa? Kalau menurutmu kan Kates lagi nggak ada nih. Menurutmu satu kata tentang Kates dari Medan. Satu kata. Yes. Tak sogo. Apa sih artinya itu? Blonde gila. Blonde gila itu dua kata. Tapi kamu sehat-sehat terus ya Medan ya. Semoga kamu kan juga baru resmi nih sama Hengki. Semoga nanti rumah tangganya langgeng ya. Kamu mau udah rencananya sama-sama. Rencananya kamu mau nanti berapa targetnya? Mau Satu punya momongan dong. berapa? Momongan. Satu dong. Lu Cuma mau satu satu anak aja, Mei? Iyalah, satu aja nggak tahu bisa ngurus. Jujur, setidaknya jujur. Dia mau punya anak cewek, Kak Coki katanya. Abang bisa ngebayangin gua hamil. Bisa lah. Ngebayangin gini, ngebayangin kamu hamilnya mah bisa. Menurut aku Medan bentar lagi hamil. Loh. Kenapa kamu merasa seperti itu? Tidak sengaja. Tapi kan orang udah legal kan, nggak apa-apa. Pakai KB Indomaret, Bang. Apa KB Indomaret? Tapi kamu sendiri gimana? Kamu sendiri ada harapan nggak? Harapannya adalah semoga kita satu frame lagi. Harus itu. Oke. Jangan hari ini jangan terakhir. Betul. Iya, nggak mau. Nanti kita bikin acara lagi ya dari WKWK lah. Ini kita Ngobrol udah lah mau. Bang, kita Bang sekalian. Boleh. Atau nanti mungkin kalau waktunya ada, mungkin kita makan-makan aja kali ya. Gak usah di syuting, kita makan-makan aja. Iya. Seru kayaknya. Alah, Abang tuh bohong, Abang tuh Lu susah anjir lah. diajak. Bukan susah diajak. Kebetulan pas aku bisa, kalian nggak bisa. Pas kalian bisa, aku nggak bisa. Bisa terus. Nggak Kita mungkin. bisa. Setiap hari loh kita main. Pengangguran. Enak ya kalian nih kerjanya sambil main, hebat loh kalian. Kita tuh harus bersyukur banget loh, karena kerjaan kita tuh. Nah, makanya jangan dibungkus, Kak Coki. Loh enggak, kerjaan kita yang lain kan juga cuma ini doang. Rehat. Kita rehat. Tapi abis itu langsung cus lagi ya. Iya, kamu nanti mau cuti berapa nanti setelah hamil?
Aku loh udah bilang Kak Coki, kita syuting tuh yang banyak. Aku bilang sebelum aku cuti biar ada stok konten. Tapi kata tim WKWK jadwalnya nggak ketemu gitu. Ya wes lo bilang apa? Emang jadwalnya nggak ketemu. Mah Iya, macet lagi kan nih. 3 orang kita kan. Yoi. 4. Oh iya, 5. Baik. Oke, kalau Aku gitu juga. nanti kita akan segera bertemu di project selanjutnya. Apa? Ya kita tunggu. Nah kita bentar lagi udah mau nyampe nih. Waduh. Kita nganterin Medan. Bye guys. Udah gitu dari Medan ke Vior kan juga nggak jauh. Iya, aku cuma deket doang. Ini dia. Bye guys. Oh my god. Bye. Kamu nanti kayaknya lihat ini Medan kita turunin di rawa-rawa. Mbak, aku bawa kopinya loh. Sikat. HP lu jangan lupa, udah belum HP lu? Oke, bye Bey. Makasih harapan-harapannya ya. Dadah. Dadah. Thank you. Sama-sama. Kan Medan udah balik. Iya. Aku lupa lagi tempat. Ya ilah Kak Coki. Udah gitu dari Medan ke Vior kan juga nggak jauh. Nah, Aku Ya, share. Sambungin aja. Aja. Oke. Oke, aku jalan ya. Biar kita Iya. langsung nih. Sikat. Oke, sikat. Ya tolong kamu ini ya. Iya. Oke, udah. Oke. Tapi kamu tuh tipe yang nongkrong gak sih? Aku dulu sebelum hamil jarang nongkrong, setelah hamil lebih jarang nongkrong karena ketika suami latihan udah pulang, aku langsung ini udah nggak ada ini lagi kegiatan lagi. Iya. Kamu suka cheesecake? Cheesecake? Iya. Jauh amat dari nongkrong sama cheesecake. Enggak, kamu suka cheesecake nggak? Suka. Nanti aku bawain. Emang ada yang enak Kak Coki? Ada. Kan kita tetangga anyway. Oh itu bisnis Kak Coki, roti rakyat? Bukan, beda. Oh bukan. Enggak, aku tahu cheesecake enak. Nanti aku Mau dong. kasih ke kamu. Kamu boleh nggak makan cheesecake? Kalau di lahiran. Berarti Kak Coki tuh nengokin aku lahiran bawain Boleh. cheesecake yang banyak ya? Boleh. Karena aku selama hamil nggak boleh makan cheesecake. Oke. Karena kan aku mau lahiran normal, jadi bayinya itu harus pas usia dan beratnya. Karena kalau kegedean nggak bisa keluar dari sini. Oke. Kemarin aku kegedean seminggu kepala bayinya. Ya, terus aku diet gula. Sekarang makan beras sudah bukan beras nasi biasa, Oke. pakai beras porang yang lebih beras diet. Ya, tapi apapun itu semoga hamilmu lancar ya. Amin, terima kasih Kak Coki. Sama-sama. Kak Coki juga lancar ya hamilnya. Tapi terima kasih doanya. Terima kasih doanya. Nanti kalau udah Alhamdulillah. melahirkan kabari aja tak jenguk. Oke. Kan karena Belasan nikahinmu November. nikahanmu aku gak ada. Iya Kak Coki. Nikahan orang udah tahu makannya enak-enak di kapan. Gak ada ceritanya soalnya Kak Coki gak datang ke nikahan. Iya, kita sebagai teman-temanmu kan sangat penasaran. Kalau sangat penasaran kenapa pas Johnny nggak datang? Nanti kamu lahiran aku datang. Oke, Aku bener bawa ya? cheesecake. Oke. Siap. Wah, ini udah nyampe nih. Oke. Dah. Terima kasih Kak Coki. Sama-sama, kamu sukses terus ya. Hati-hati, kamu perlu aku bantu nggak keluarnya? Aman nggak? Aman. Oke, siap. Kan mobilnya aman jadi aku nggak takut. Wah, gokil. Oke, Dah. bye. Bye, hati-hati ya. Dadah. Bye Kak Coki. Dadah. 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 Terima kasih Kak. Sama-sama. Nah. Akhirnya nyampe juga saya nganter 3 orang. Bocah-bocah kosong. Perjalanan yang panjang. Banyak yang penasaran nanya gue kayak jadi hostnya BBK tuh gimana rasanya? Jujur ya, ini no peres ya. Menyenangkan. Karena selain mereka tuh sebenarnya aslinya baik-baik, kru dan tim yang bekerja di belakang podcast BBK sih menurut gua pahlawan yang sebenarnya sih. Karena biar kalian tahu, mengurus personality unik itu ada mata kuliahnya sendiri. Jadi sepi juga sih akhirnya. BBK harus selesai. Rehat sih sebenarnya. Mudah-mudahan BBK bisa kembali lagi dengan konsep yang lebih fresh. Dan mudah-mudahan saya tetap jadi hostnya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton acara ini sampai episode ke 100 sekian. Karena tanpa kalian sekali lagi kita nggak mungkin bisa
sepanjang ini. Dan terima kasih juga buat WKWK dan semua tim kreatif yang terlibat di dalamnya. Karena menurut gua susahnya bocah-bocah kosong tuh di episode-episode terakhir tuh adalah mencari bintang tamu. Semua orang di Indonesia sudah kita undang. Sampai yang diundang akhirnya orang-orang yang itu lagi ya. Pokoknya sampai ketemu lagi deh di program selanjutnya yang ada di WKWK Project. Gua Coki Pardede signing out. Bye. Gua nggak bisa joget, sat. Di bocah-bocah kosong, di bocah-bocah kosong, ada Katy, ada Medan, juga Pia, semua kosong. Masa gitu bang?